Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sesi Jumat akan mempresentasikan tentang modul 3 mengenai pengetahuan mesin bubut dan mesin gerindra. Untuk tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Memberi pengetahuan gambaran kepada praktikan untuk memahami menggunakan mesin bubut dan gerindra. Yang kedua, memberi pengetahuan untuk mengoperasikan mesin bubut dan gerindra. Ketiga, memberi pengetahuan kepada praktikan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membubut dan gerindra. Yang keempat, setiap praktikan harus mampu mengoperasikan mesin bubut dan gerindra serta menganalisis hasil-hasilnya. Yang kelima, praktikan diharapkan mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan dari penggunaan mesin bubut dan gerindra. Untuk landasan teori mesin bubut yaitu 1. Mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerakan utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan melapang bulat. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat alat potong digerakkan mendatar atau melintang menjadi benda kerja. Benda kerja dipasang pada cekam menjepit yang dipasang pada poros utama dan pahatnya dipasang di penjepit pada rumah pahat turpos. Gerakan dalam membubut ada 3, yaitu 1. Gerakan berputar. Gerakan berputar ialah rotasi dari benda kerja yang digerakkan pada pahat dan dinamakan gerakan potong. Yang kedua, gerakan memanjang, yaitu gerakan apabila arah pemotongnya sejajar pada sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga gerakan pemakanan. Yang ketiga ialah gerakan melintang, yaitu gerakan apabila arah pemotong tegak lurus terhadap benda kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan melintang atau gerakan pemotong permukaan. Oke, selanjutnya yaitu keterangan dari bagian-bagian pada mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap. Kepala tetap merupakan bagian mesin yang letaknya di sebelah kiri mesin. Bagian inilah yang memutarkan benda kerja. Yang kedua ada alas, merupakan bagian tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam. Selanjutnya itu ada kotak apron. Nah, kotak ini berisi alat pengontrol untuk gerakan secara manual dan otomatis. Yang keempat ada tuas on off. Seperti namanya, tuas ini digunakan untuk menyalakan ataupun mematikan mesin pada proses pembubutan. Yang kelima ada eretan. Eretan ini terbagi menjadi 3, yaitu eretan atas, eretan lintang, dan eretan alas. Yang selanjutnya ada kepala lepas, merupakan bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas meja mesin. Lalu ada rumah pahat. Rumah pahat ini digunakan untuk menjepit pahat bubut. Lalu ada penyangga. Penyangga ini sendiri digunakan sebagai alat bantu untuk pembubutan benda kerja yang panjang. Yang selanjutnya itu ada cekam. Cekam ini digunakan sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. Lalu ada pun tuas kecepatan. Tuas kecepatan ini digunakan untuk mengatur kecepatan. Lalu ada yang namanya juga tuas pengatur ulir. Nah, ini itu digunakan untuk mengatur jarak ulir atau metris ataupun width word. Yang selanjutnya ada tuas otomatis. Tuas otomatis ini digunakan pada saat proses membubut otomatis atau eretan berjalan otomatis secara mendatar ke kiri atau ke kanan dan melintang. Yang terakhir itu ada tuas ulir, digunakan untuk proses pembuatan ulir pada benda kerja. Yang selanjutnya itu perhitungan RPM dan waktu kerja. Yang pertama ada kecepatan putar mesin. Faktor penentu untuk menghitung kecepatan putar mesin ialah kecepatan potong yang dilambangkan dengan VC, yaitu bahan yang akan dibubut. Yang kedua itu ada diameter bahan yang akan dibubut. Jadi kecepatan putar mesin adalah kecepatan potong bahan dibagi dengan keliling bahan tersebut. Nah, standar penulisan satuan VC untuk metrik dalam M per menit dan satuan imperialnya dalam feet per min atau feet per minute. Untuk satuan metrik itu rumusnya N sama dengan VC dibagi 3,14 kali diameter. Nah, dengan catatan nih, satuan putaran per menit atau
sering diganti dengan RPM atau revolution per menit. Yang kedua itu ada kecepatan potong. Gerakan utama pada pembubutan ialah gerakan perputaran benda kerja, karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan sayat. Maka kecepatan sayat pada pembubutan adalah kecepatan lingkar, atau dilambangkan dengan rumus VC sama dengan Pi kali D kali N per 1000, di mana VC seperti yang saya jelaskan tadi merupakan kecepatan potong dalam satuan metrik ataupun dalam feet per menit. Dan selanjutnya ada Pi itu bisa 22/7 ataupun 3,14 tergantung teman-teman aja ya. D merupakan diameter benda kerja dalam metrik atau inci. Yang selanjutnya ada N itu merupakan jumlah putaran benda kerja dalam putaran per menit atau RPM. Untuk macam-macam pembubutan pada mesin bubut, yang pertama membubut lurus atau rata, membubut face rata kanan atau kiri, membor atau drilling, ngerimer atau ramming, memperbesar lubang atau boring, membubut ulir luar dan ulir dalam, membubut alur, membubut tirus, mengkartel dan juga memotong. Jenis-jenis pahat bubut, beragam bentuk benda kerja yang akan kita buat dengan mesin bubut menuntut kita untuk menyiapkan bentuk-bentuk pahat yang biasanya umum dipakai. Gambar tersebut menjelaskan bentuk pahat bubut dan bentuk pahat kerja yang dihasilkan. Bagian pahat yang bertanda bintang adalah pahat kanan, yang artinya melakukan pemakanan dari kanan ke kiri. Berdasarkan bentuknya, pahat bubut dari kiri ke kanan adalah pahat sisi kanan, kemudian pahat pinggul atau chamber kanan, pahat sisi atau permukaan kanan, pahat sisi atau permukaan kanan yang lebih besar, kemudian pahat ulir segitiga kanan, kemudian pahat alur, kemudian pahat alur segitiga kanan kiri, pahat ulir segitiga kiri, pahat sisi kiri, pahat pinggul kiri, pahat alur lebar. Mesin gerinda adalah satu jenis mesin berkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Jadi prinsip kerjanya sendiri adalah batu gerinda akan berputar, kemudian bersentuhan dengan benda kerja yang akan mengakibatkan pengikisan, pemotongan, penajaman, atau pengasahan. Jenis-jenis gerinda, yang pertama ada gerinda tangan. Pada awalnya digunakan untuk benda kerja yang terbuat dari logam yang keras seperti besi dan stainless steel. Menggerinda dapat bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat. Menggerinda juga bertujuan untuk membentuk benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan, merapikan hasil las, membentuk lengkungan pada benda kerja yang bersudut, menyiapkan permukaan benda kerja untuk dilas, dan lain-lain. Mesin gerinda didesain untuk dapat menghasilkan kecepatan sekitar 1100 sampai dengan 1500 rpm. Selanjutnya ada gerinda duduk. Gerinda duduk ini digunakan untuk mengasah mata bor, namun juga dapat digunakan untuk mengasah mata pisau lainnya seperti pisau dapur, kapak, golok, arit, mata bajak, dan perkakas pisau lainnya. Nah, ada juga komponen-komponen pada gerinda duduk ini. Yang pertama, badan mesin. Badan mesin ini biasanya terbuat dari besi tuang yang fungsinya dapat meredam getaran sangat baik. Lalu fungsi dari badan mesin ini adalah untuk menopang meja kerja dan menopang kepala rumah spindel. Yang kedua ada poros spindel. Poros spindel ini bagian yang sangat kritis karena harus berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dibebani gaya pemotongan pada batu gerindanya dalam berbagai arah. Lalu ada batu asa atau batu gerinda. Batu gerinda ini banyak digunakan di bengkel-bengkel pengerjaan logam. Nah, batu gerinda ini sebetulnya juga digunakan untuk menyayat seperti pada pisau miling, namun hasil sayatannya sangat halus dan tataannya tidak begitu terlihat. Tatal hasil penggerindaan ini ukurannya sangat kecil seperti debu.
Lalu ada jenis-jenis butiran asa batu gerinda. Ada 4. Yang pertama itu aluminium oxide atau Al2O3. Bahan ini banyak digunakan untuk membuat roda atau batu gerinda. Nah, biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja yang memiliki tegangan tarik tinggi seperti baja karbon, baja paduan, HSS dengan simbol A. Yang kedua ada silikon karbida atau SiC. Benda kerja yang memiliki kekerasan sangat tinggi, kekerasannya mendekati intan. Biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja yang memiliki tegangan tarik rendah seperti besi tulang kelabu, grafit, aluminium, kuningan, dan karbida dengan simbol C. Yang ketiga ada diamond atau intan. Bahan asa yang sangat keras digunakan untuk mengasah benda kerja yang memiliki kekerasan sangat tinggi seperti karbida semen, kaca, keramik, granit, batu permata, marmer dengan simbol D. Yang keempat ada boronitrit atau Bn, digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan yang sangat tinggi. Kristal ini berbentuk kubus seperti ada baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 Hz dan karbida dengan simbol Cbn. Butiran asahan atau abrasif memiliki sifat kegetasan. Sifat kegetasan ini ialah sifat butiran untuk menahan diri dan membentuk runcing baru sehingga butiran tetap menyayat dan tidak menggesek. Selanjutnya ada ukuran butiran asa batu gerinda. Serbu abrasif ini dibuat dalam berbagai ukuran dan dikelompokkan berdasarkan ukuran saringannya seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama, ukuran butiran 6-12 tingkat kekerasannya sangat kasar, lalu 14-24 kasar, 30-60 sedang, 70-120 halus, 150-240 sangat halus. Tingkat kekerasan batu gerinda. Tingkat kekerasan adalah kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong dalam melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotong. Ada 2 macam tingkat kekerasan batu gerinda. Yang pertama, batu gerinda lunak. Jumlah perekat kecil. Batu jenis ini mempunyai sifat mudah untuk melepas butiran di bawah tekanan pemotong tertentu. Digunakan untuk menggerinda material yang keras. Yang kedua, batu gerinda keras. Batu gerinda jenis ini mempunyai sifat sulit untuk melepaskan butiran di bawah tekanan potong tertentu. Digunakan untuk menggerinda material yang lunak. Pembuatan batu gerinda, namun roda gerinda ini cukup sensitif terhadap hentakan dan pukulan, akan tetapi jarang dalam penggerindaan batu gerinda mendapatkan beban kecil. Perekat batu granit. Yang pertama, Vitry Vietbond. Perekat yang bila digunakan untuk membuat batu gerinda atau memberikan sifat yang tahan air. Perekat ini adalah yang paling banyak digunakan. Yang kedua, ada Sillians Bond. Digunakan untuk membuat batu gerinda yang kegunaannya mengasah benda yang sensitif terhadap panas. Perekat jenis ini mudah melepaskan butiran. Yang ketiga, Resinoid Bond. Dipakai untuk membuat batu gerinda dengan kecepatan tinggi. Sangat cocok untuk penggerindaan baja, tuangan, dan pembuatan gigi pada gergaji. Yang keempat, Lumber Bond. Perekat karet mempunyai elastisitas tinggi. Perekat ini digunakan untuk pembuatan batu gerinda yang digunakan untuk pekerjaan kasar. Yang kelima, Silikal Bond. Diberi kode E, digunakan untuk pekerjaan presisi dan permukaan sangat halus, ketahanan terhadap panas rendah, dan dapat dibuat tipis. Klasifikasi batu gerinda. Yang pertama, jenis bahan asa. Yang kedua, ukuran butiran asa. Yang ketiga, tingkat kekerasan. Yang keempat, susunan butiran asa. Yang kelima, jenis bahan perekat. Klasifikasi batu gerinda.
Label yang menempel pada batu gerinda ini berisi 1. Jenis bahan asah, 2. Ukuran butiran asah, 3. Tingkat kekerasan, 4. Susunan butiran asah, dan yang kelima adalah jenis bahan perekat. Untuk contoh labelnya, misalkan adalah RG38A, 36L, 5VBE, di mana 38 merupakan kode pabrik, A merupakan jenis bahan asah, 36 merupakan ukuran butiran asah, L merupakan tingkat kekerasan, 5 susunan bahan asah, dan V merupakan jenis bahan perekat. Label tersebut menunjukkan bahwa batu gerinda mempunyai bahan asah oksida aluminium dengan ukuran 36 butir per inci, susunan sedang, dan perekatnya terlikat. Untuk pelaksanaan praktikumnya, alat dan bahan yang digunakan adalah 1 mesin bubut, 2 mesin gerinda, 3 besi cor, dan 4 besi spesimen. Untuk prosedur praktikumnya, 1. Praktikan memperhatikan aslab dalam mengoperasikan mesin-mesin, dan yang kedua adalah mencatat hal-hal penting dalam penjelasan yang telah disampaikan oleh aslab. Untuk keselamatan kerjanya sendiri, 1. Selalu pakai alat safety pada saat menggunakan mesin. 2. Jangan terlalu dekat dengan mesin pada saat mesin sedang bekerja. Dan yang ketiga adalah mengoperasikan mesin sesuai dengan arahan aslab. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.